Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semuanya. Hari ini kita masih membahas hikayat dan cerpen. Sepertinya perlu dibahas tugas kemarin ya, yaitu kerangka cerpen. Oke, Ibu share screen dulu. Oke, sebelum Ibu share screen, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa disilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Semoga semuanya sehat. Sudah terlihat share screen-nya? Ini ada unsur intrinsik. Kita ke sini dulu. Nah, ini kumpulan kerangka cerpen dari 5 kelas. 10-7 sampai 10-11. Kita lihat dulu 10-7. Oke, Adrian, Aileen. Oke, kita buka. Yong kejar harimau. Oke, oke. Nah, di sini Geo ini hikayatnya ya Geo ya. Kemudian nama cerpennya di sini sudah dituliskan unsur intrinsiknya. Kemudian mencoba menuliskan ini kerangkanya ya. Orientasi, komplikasi, dan resolusi dan amanatnya. Oke, ini Adrian. Adrian, hikayat Kambing Merang. Ini hikayatnya ada tautannya. Kemudian ini unsur intrinsiknya ada tokoh-tokoh. Kemudian kayak orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kita ke kelas 10-8. Oke. Oke, ini unsur intrinsiknya. Ya, khawatir. Oke, unsur intrinsik juga dari hikayat si miskin. Siapa lagi? Dari Back. Oke, hikayat Malindeman. 10-9. Kita buka punya Aisyah. Oh, ini kerangkanya nih. Ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Oke, kode. Oke, ini dari hikayat apa nih judulnya? Nanti coba kirim ke ibu ya, judulnya. Kemudian, oke, kita coba buka punya Nafisa. Oke, interaksi kan diambil amanat, amanatin baik moral. Oke, ini orientasinya. Nah, oke, oke. Ini dulu hikayat apa nih? Bisa nanti di-share ya. Ini udah buat kerangkanya. Kemudian kita coba lihat 10-10. Nyata ya. Ini Malim Dewa. Oke. Unsur intrinsik. Punya siapa lagi? Wenda. Unsur intrinsik ekstrinsik. Oke. Dari Putri Syahrazad. Syahrazad. Oke. Jalfa Syahrazad. Lanjut. Ini belum semua ya. 10-11. Oke, banyak hal. Kita buka punya Caleb. Oh, punya Caleb ini ditulis ya. Hikayatnya bunga kemuning. Oke, ini
Ini unsur intrinsiknya. Oke. Nah, coba kita bahas ya. Nanti untuk 10 11 ini dibuat satu PDF aja satu-satu ya. Oh, ini udah satu nih. Di luar aja, jangan dibuat folder. Seperti ini aja. Yang tadi seperti punya karet ada tiga, itu bisa dijadikan satu PDF. Oke, kita lanjut. Masuk 10 10 punya Adrian. Adrian Niganta. Hikayat Panji Semirang. Ini cerita hikayatnya. Kita buka tautannya. Ya. Oke, ini hikayat Panji Semirang. Sebenarnya itu sudah coba baca ya, tapi ini kalau tidak salah ceritanya masih gantung untuk di tautan ini. Kita buka ke tautan lain. Ini, oke. Ini juga tadi sudah Ibu baca ya, secara sekilas. Nah, ini lebih lengkap nih. Ya, Adrian nanti digunakan tautan ini aja. Nanti Ibu kirimkan tautannya, kemudian juga Ibu kirimkan tautan hikayat ini. Oke, hikayat Panji Semirang. Alkisah pada zaman dahulu kala, di belahan bumi Jawa, ada sebuah kerajaan bernama Daha. Diceritakan kalau Raja Daha mempunyai dua orang putri yang cantik jelita. Yang satu bernama Galuh Chandra Kirana, anak dari Permaisuri. Selain cantik, Chandra Kirana banyak disenangi orang karena tutur katanya lemah lembut dan santun kepada siapa saja. Putri yang satunya lagi adalah Galuh Ajeng, keturunan dari selir yang bernama Padukaliku. Tabiat Galuh Ajeng kurang baik, ia selalu iri kepada kakak tirinya. Warga seisi istana banyak yang tidak menyukai dirinya. Nah, dari sini udah kelihatan ya mana peran antagonis dan protagonisnya. Kita coba cerita yang ini dulu, lanjut cerita paragraf bawahnya. Baginda Raja Daha mempunyai tiga orang saudara, ya. Seorang menjadi Raja Kahuripan, seorang menjadi Raja di Gagelang, dan satu lagi wanita menjadi petapa di Gunung Wilis. Nah, jadi tiga orang saudaranya ini dua laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki menjadi raja, ya raja di Kahuripan dan raja di Gagelang, sedangkan yang satunya menjadi petapa. Oke, nah Raja Kahuripan mempunyai seorang putra yang tampan dan gagah serta amat baik perangainya. Namanya Raden Inukertapati. Raja Kahuripan ingin sekali putranya mendapatkan jodoh dan menikahkan putranya dengan seorang putri yang pantas sebagai menantu raja. Setelah menimbang sana-sini dan dipilihlah satu calon menantu, yaitu putri saudaranya sendiri yang cantik jelita, yaitu Galuh Chandra Kirana. Nah, oke, kita tuliskan dulu tokoh-tokohnya ya. Galuh Chandra Kirana. Ini baik. Oke, protagonis. Kemudian satu lagi Galuh Ajeng. Ini antagonis. Oke, kemudian siapa? Satu lagi Raden Inu Kertapati. Ya, dari tiga tokoh ini yang utamanya. Oke, jadi ceritanya
Galuh Chandra Kirana ini akan dinikahkan oleh Raden Inu Kertapati. Tapi Galuh Ajeng di sini iri dengan kakaknya yang ingin dinikahkan oleh Raden Inu Kertapati. Dia ingin, dia menginginkan posisi untuk menikah dengan Raden Inu Kertapati ini untuk menjadi miliknya. Di sini yang antagonis bukan hanya Galuh Ajeng, tapi juga Padukaliku, orang tua atau ibu dari Galuh Ajeng. Sebenarnya kejahatannya dari Padukaliku. Padukaliku juga iri dengan Permaisuri. Kemudian Padukaliku eh, memiliki tabiat untuk membunuh Permaisuri. Akhirnya Permaisuri meninggal. Kemudian Raja Daha, ya, Raja Daha di sini diberi guna-guna oleh Padukaliku sehingga yang seharusnya Raja Daha ini marah kepada Padukaliku karena sudah membunuh Permaisuri, tapi nggak bisa karena sudah diguna-guna itu. Dan atas peringainya, ya, atas apa namanya ya, cerita Padukaliku ini kepada Raja Daha, sehingga Raja Daha marah pada Galuh Chandra Kirana. Galuh Chandra Kirana diminta untuk keluar dari kerajaan. Sehingga ketika hari di mana Raja Inu Ketapati dan Galuh Chandra Kirana ini menikah, Galuh Chandra Kirana ini tidak ada di kerajaan tersebut. Yang ada adalah Galuh Ajeng. Jadi dinikahkanlah dengan Galuh Ajeng. Tapi di situ Raden Inu Ketapati tidak mengetahuinya. Baru tahu itu setelah 1 hari menikah, ya. Nah, eh, tetapi pada akhirnya kita langsung ke ending. Tetapi pada akhirnya eh, Galuh Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati tetap eh, tetap menikah begitu dan dinikahkan oleh ayahanda dari Raden Inu Kertapati dan ayah dari Galuh Chandra Kirana. Kemudian Padukaliku yang melihat atau mendengar berita pernikahan itu menjadi kecut hati. Baginda Raja Daha pun sudah tak mau lagi memperdulikan selirnya itu. Karena itu Padukaliku menyuruh adiknya untuk meminta ajimat guna-guna kepada Pertapa yang dulu pernah dimintai pertolongannya. Tapi sayang, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Di tengah perjalanannya, adiknya itu disambar petir dan meninggal dunia. Padukaliku putus asa, lalu bunuh diri. Ini akhirnya teman-teman. Nah, dari sini kita lihat ya, perbuatan jahat pasti tidak akan diberi jalan untuk apa ya, mendapat kebahagiaan gitu. Pasti yang menang adalah yang baik. Itu adalah ciri dari hikayat juga tuh, happy ending. Oke, nanti Adrian ataupun teman-teman yang lain, Ibu akan kirim tautannya bisa dibaca secara secara lengkap ya. Hikayat ini biar tahu cerita itu tentang apa. Oke, kemudian kita ke sini. Langkah-langkah menulis cerpen. Gimana sih cara menulis cerpen? Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan ide cerita. Ide cerita ini bisa dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, fenomena atau peristiwa, ataupun hayalan. Nah, kita bisa menentukan ide cerita dari hikayat yang sudah kita pilih. Oke, ide cerita coba. Temanya tadi tentang apa sih? Tentang eh, percintaan, iri dengki, ya, iri dengki. Kemudian apa? Kejahatan yang dilakukan oleh Paduka Triku. Atau nanti bisa
persingkat ya teman-teman ya. Oke, kemudian menentukan kerangka karangan dengan struktur peristiwa peristiwa awal, penampilan masalah ataupun konflik, dan penyelesaian. Tadi ada teman-teman yang sudah mencoba membuat kerangka karangan abstrak, kemudian awalannya bagaimana dan lain-lain. Itu dibaca ulang ya. Kalau sudah oke, tuh sip, nggak masalah strukturnya seperti itu. Oke, peristiwa alam awal ya Allah. Peristiwa awal. Kita tulis di mana ya? Nih guys, coba ya. Peristiwa awal kita mau buat seperti apa? Kemudian penampilan masalah atau konflik dan penyelesaian. Tapi sebelum itu, kita coba dulu deh ini ya. Kita tuliskan, kita isi dulu. Alurnya alur maju, latarnya latar tempat kerajaan, ya kerajaan Daha. Waktunya, waktunya apa ya? Waktunya bisa siang hari, malam hari tadi. Suasananya ada senang, ada sedih, ada juga apa ya? Terharu gitu. Sambil sedih dulu. Sudut pandang orang ketiga serba tahu amanatnya nanti kalian bisa tuliskan dan gaya bahasanya. Oke, dari sini ini yang ada di dalam hikayat. Gimana sih cara kita membuat dari hikayat ini ke dalam cerpen? Tadi ini temanya atau kita ambil ide ceritanya tentang percintaan boleh ya. Dari temanya percintaan, ini dalam cerpennya seperti apa berarti kita tuliskan percintaan. Terserah mau percintaan yang seperti apa. Boleh yang romantis, boleh yang tragis juga boleh. Kemudian alurnya mau dibuat maju juga ah. Tempatnya kita coba buat cerpen yang modern yang dekat dengan kalian itu di sekolah ya. Waktunya eh, pagi, siang, sore, malam. Jadi semua ya, semua waktu ada. Suasananya seperti apa? Dituliskan. Tokohnya. Nah, kita coba bikin 3 tokoh. Siapa ya namanya ya? Kirana, Kirana, Ajeng. Ini sebenarnya kalian buat yang lebih beda juga nggak apa-apa ya. Sama siapa ya? Inu, Inu, dan Inu. Tahu yang keren Raden deh ya. Nah, ini kita sudah sudut pandang orang berapa ya? Jadi ini yang protagonis pasti tokoh utama. Ini tokoh utama wanita. Ini Radit tokoh utama pria. Nah, baru deh kita coba tulis yuk. Di sini peristiwa awalnya. Di sebuah sekolah, bla 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 bla. Eh, di sebuah sekolah terdapat dua orang eh, apa ya siswa perempuan yang bersahabat. Ceritanya si Kirana dan Ajeng ini temenan ya, sahabatan. Kemudian penampilan masalah. Penampilan masalah ternyata satu masalahnya si siapa nih? Ajeng. Ajeng. Ajeng ini kasih dia tokohnya sebagai drama queen.
Kemudian Kirana ini sahabat yang baik hati. Tiga, hmm, Raden, eh, oke. Jadi, Ajeng suka dengan Raden, Raden suka dengan Kirana. Oke, kan biasa banget ya masalah seperti ini ya. Kita masukkan eh, tambahan masalahnya. Raden yang cuek. Ini masalah-masalahnya cuek broken home dari keluarga menengah ke bawah. Kirana broken home, hanya tinggal dengan ibunya. Ajeng yang kaya raya. Salah. Kirana, Kirana yang broken home, tinggal hanya dengan ayahnya. Nah, tadi sama nih eh, dengan si Hikayat ya. Ini sama dengan Hikayat bahwa Kirana ini ditinggal oleh ibunya, meninggal dan tinggal dengan ayahnya. Oke, boleh ini aja? Boleh dong. Penyelesaiannya. Kirana akhirnya mengakui bahwa ia juga menyukai Raden. Tapi ia tidak ingin berpacaran dengan Raden. Karena, mau dibikin plot twist? Boleh. Karena Raden adalah sepupunya. Oke, ya. Ini penyelesaian. Atau endingnya seperti ini. Ya, ada peristiwa awal, penampilan masalah, dan penyelesaian. Dari kerangka ini, kalian bisa kembangkan lagi, nih, menentukan kerangka karangan, kemudian mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh. Nih, tadi dalam cerita alur percintaan maju, kemudian latarnya di sekolah, tokoh penokohan, ini ya tokoh utama Ajeng antagonis, dan tokoh utama pria. Ini boleh dijelaskan di sini juga. Sudut pandangnya boleh sudut pandang orang pertama, ya. Sudut pandang orang pertama berarti Kirana, nama apa dan gaya bahasanya. Kemudian dituliskan lagi memberikan judul pada karangan, judulnya apa? Yang unik, yang menarik, ya. Kemudian baru memeriksa kembali dan memperbaikinya. Ini kan baru kerangka ya, jadi baru coret-coretannya kalian lah, gitu. Coret-coretannya kalian untuk menuju cerpen nantinya. Jadi
cerpen kalian itu udah tertuju, oh ini loh ceritanya mau tentang ini, jadi nggak melebar kemana-mana. Begitu ya. Tadi teman-teman yang udah mencoba menuliskan kerangka karangannya yang sudah menjadi kerangka karangan cerpen ya, bukan bukan kerangka dari hikayat ya. Kerangka cerpen itu sudah oke banget. Eh, Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan ataupun yang kemarin udah nulis intrinsiknya, nah coba deh sekarang ditulis peristiwa awal, penampilan masalah dan penyelesaiannya untuk dijadikan sebuah cerpen. Ya, jadi kerangkanya ini kerangka cerpen, bukan kerangka hikayat. Bisa dicoba, silakan dicoba ya. Kemudian nanti kerangka tersebut masih sama dikumpulkan di Google Drive yang sama, nanti diperbaiki aja Google Drive di Google Drive-nya. Kemudian untuk hasil akhir penulisan cerpennya, ini kan hari Senin ya, berarti hari terakhirnya minggu depan, hari Senin minggu depan. Oke, oke, oke. Silakan dicoba. Terima kasih teman-teman semuanya sudah melihat ataupun sudah mempelajari bagaimana cara membuat kerangka dari cerpen. Nanti Ibu sertakan juga link tadi, tautan yang tadi, cerita cerita yang tadi. Kemudian nanti ada tips-tipsnya untuk menulis ya. Kemudian contoh-contoh tulisan dari Raditya Dika. Oke, yang bisa dilihat di YouTube. Nanti Ibu sertakan juga tautannya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.